أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب علمنا من لدنك علما. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita kembali menyambung pelajaran tauhid atau sifat 20. Kalau kita melaksanakan sembahyang sunat subuh 2 rakaat, itu ganda-ganda pahalanya. Lebih baik ujar Nabi daripada dunia dan isi-isinya. Apalagi misalnya kita baca ayat setelah Fatihah, rakaat pertama kita baca alam nasrah laka sadrak sampai habis suratul Insyirah. Rakaat kedua kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surah al-fil. Maka ujar Nabi, man shalla alam bi alam lam yusibhu alam. Barang siapa sembahyang sunat subuh dengan alam nasrah ayat rakaat pertama dan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil pada rakaat kedua, maka orang tersebut tidak akan ditimpakan penyakit. Jadi kada berpenyakitan asalnya membaca ayat pertama limbah suratul Fatihah alam nasrah sampai habis, limbah ayat kedua rakaat kedua sudah Fatihah baca alam tarakai fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai habis. Nyatanya ba'diyah apa qabliyah subuh. Banyak lagi ya. Nang fadilat nang qabliyah asar, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kemudian qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib. Qabliyah isya, ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu 2 rakaat saja. Cuman ada hadis yang menyebutkan barang siapa sembahyang ba'diyah isya 4 rakaat dengan 2 kali salam, maka pahalanya sama lawan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Itu pahalanya benar-benar pahala. Di Bani Isya lalu kita katakan ba'diyah isya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam jadi 4. Itu pahalanya seperti orang yang mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau sekitar 83 tahun. Sembahyang sunat 4 rakaat dengan 2 kali salam ba'diyah isya itu sama pahalanya orang yang beribadah 83 tahun. Itu nilai pahalanya. Fadilat orang yang melaksanakan sembahyang sunat isya ba'diyah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Itu sunnah dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, cuman rugi. Kita diberi waktu nang sama. Contoh misalnya qabliyah zuhur, setelah azan itu jeda waktu untuk melaksanakan qabliyah zuhur. Nah, lalu orang-orang misalnya pada melaksanakan qabliyah zuhur, tapi kita kada naruh kita diberi waktu yang sama, cuman kita kada bisa memanfaatkan waktu. Jadi tetap aja rugi sekalipun kada jadi dosa, kada menggawe sunnah, cuman tetap aja kita rugi karena kita ada diberi waktu dan kesempatan untuk mengerjakan, tapi kita kada mengerjakan. Itulah kerugiannya kita.
Jadi jangan dianggap remeh tentang sunnah. Kalau hanya sekedar memahami definisi sunnah itu biasa aja. Bila dikerjakan berpahala, kada dikerjakan tidak berdosa. Cuma tadi kita tuh merasa rugi kada melaksanakan sunnah. Ruginya karena kita diberi waktu untuk melaksanakan sunnah, tapi kita kada mengerjakan, disitulah kerugian waktu kita. Kosong jadinya, kada diisi dengan ibadah sunnah atau qabliyah sunnah. Yang ketiga, haram. Ini haram adalah kebalikan lawan dari wajib. Artinya arti haram barang yang dapat dosa jika dikerjakan dan dapat pahala jika ditinggalkan karena takut kepada Allah. Itu haram. Jadi jika dikerjakan mendapat dosa. Apa aja larangan-larangan Allah yang haram, larangan-larangan Allah yang haram itu bilanya kita kerjakan maka kita mendapat dosa. Banyak ya lah larangan-larangan Allah Ta'ala itu, yang haram-haram itu banyak ya. Jadi bilanya kita kerjakan itu mendapat dosa. Dan jika kita tinggalkan karena takut kepada Allah, kita dapat pahala. Jadi meninggalkan haram itu berpahala lantaran takut dengan Allah, takut dengan siksa api neraka Allah. Itu alasannya. Nang dapat pahala, kita meninggalkan haram lantaran takutan lawan siksa Allah. Lamun alasan yang lain tetap kada dapat pahala. Contoh misalnya judi itu haram. Lalu dia meninggalkan judi. Ditanya oleh orang, kenapa kada berjudi? Nah, jika alasannya takut lawan siksanya Allah, takut lawan nerakanya Allah, azabnya Allah, maka dia meninggalkan judi itu berpahala. Karena alasannya takutan dengan siksaan Allah, karena melanggar yang haram itu berjudi. Alasannya apa misalnya? Kenapa kada berjudi? Duit habis. Nah, kalah terus berjudi. Lalu karena duit habis, ampih berjudi. Lalu alasan kada berjudi karena duit habis itu kada berpahala. Inya meninggalkan judi itu kada berpahala. Kenapa? Karena alasannya duit habis, modal habis untuk berjudi. Bukan alasannya takut kepada siksa Allah. Itu haram kan? Jadi haram itu meninggalkan haram ada nilai pahalanya jika niat takutan lawan siksa Allah. Demikian juga haram-haram yang lainnya. Jadi kita meninggalkan haram itu harus dengan niat karena takut dengan siksa Allah. Jangan alasan-alasan yang lain. Bilanya alasan-alasan yang lain itu kadang menjadi pahala juga kita meninggalkan nang haram. Ini haram ini kebalikan lawan dari yang wajib. Cuman tadi kalau wajib itu bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau haram ditinggalkan berdosa lantaran takut ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Itu haram. Bilanya dikerjakan berdosa, larangan Allah haram dikerjakan berdosa, dan jika ditinggalkannya lantaran takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, maka dia menjadi pahala. Kenapa kata bersama ayam ya misalnya alasannya bujur ampih bersama ayam karena takutan lawan siksa Allah. Karena menurut cerita
karena di akhirat kita pun disawangnya juga. Nah, jadi ayam-ayam yang disawang itu enak karena pada kita kalau ini menyawang jualan kita, nah pun ayam kalau takutan benar sisaannya nangka itu lalu ampih menyawang ayam misalnya, maka ini berpahala. Tapi kalau alasannya kenapa ampih menyawang ayam, kalah terus misalnya, atau ayamnya mati, atau ayamnya misalnya garing, atau kalah terus lalu ampih menyawang ayam, nah itu kada berpahala tak? Kada berpahala ini meninggalkan bersawang ayam lantaran alasannya bukan karena Allah, bukan karena takut kepada siksa Allah. Itu masalah haramnya. Yang ketiga haram, yang keempat makruh. Nah, makruh ini lawan sunnah. Barang yang tiada dapat dosa jika dikerjakan dan tak dapat pahala jika ditinggalkan, itu makruh. Jadi lamun dikerjakan kada berdosa, lamun ditinggalkannya dengan niat karena Allah, itu ada nilai pahalanya. Makruh. Dikerjakan kada berdosa, tapi bilanya ditinggalkannya karena Allah, maka berpahala. Contohnya aja model memakan makanan yang berbau tuh, misalnya makan bawang mentah atau memakan petai, makan jaring, itu kalau berdosa kita memakan. Cuman kalau kita tinggalkan lantaran itu karena Allah alasannya, karena dibenci oleh Allah, nah kita meninggalkan makan makanan yang berbau itu adalah berpahala. Jadi meninggalkan makanan yang berbau itu hukumnya berpahala karena Allah kada suka lawan yang bau-bauan seperti bawang tadi, petai, jari dan lain-lainnya. Itu makruh. Yang kelima, mubah artinya harus pada syarat, yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakan atau ditinggalkan dan tiada dosa jika dikerjakan atau ditinggalkannya. Itu mubah. Jadi digawi kah kada kah, berpahala kada, berdosa kada. Misalnya minum itu kan harus saja. Minum itu harus kita minum kah? Minum kita berdosa kada, berpahala kada. Atau kada minum berdosa kada, berpahala kada. Makan misalnya itu harus saja kita makan berpahala kada, berdosa kada. Atau kita kada makan berpahala kada, berdosa kada, itu harus. Dan cuman pekerjaan yang harus ini bisa menjadi sunnah dengan adanya niat. Nah ini penting benar. Jadi walaupun itu pekerjaan harus, minum harus, makan harus, cuman bisa menjadi nilai ibadah jika kita sertakan dengan niat. Jadi kita berniat dulu hendak minum, berniat hendak makan, berniat supaya minum kita nilainya ibadah, pahala, makan kita pun nilainya ibadah, pahala. Mun kita kada berniat, ya kada berpahala, kada berdosa kada. Jadi harus ada niat di situ. Seperti minum dan makan itu niatnya saja ke minum karena perintah Allah, saja ke makan karena perintah Allah. Jadi Allah menyuruh kita makan, kita minum karena suruhan Allah. Nah berpahala tak? Berpahala kita makan minum itu ingat lawan perintah Allah. Karena Tuhan Al-Quran, kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi kita makan, kita minum itu perintah Allah. Jadi ketika kita hendak makan tuh berniat tuh sahaja aku makan karena perintah Allah, maka makan kita tuh ada nilai pahalanya. Ditambah lagi misalnya karena mensyukuri nikmat
Allah memberi nikmat makanan, lalu kita mensyukuri, kita makan. Allah memberi kita nikmat minuman, kita syukuri, kita makan. Jadi makan minum itu ada nilai pahalanya jika kita niat mensyukuri nikmat. Dua sudah. Pertama tadi niatnya karena melaksanakan perintah Allah. Yang kedua niatnya karena mensyukuri nikmat Allah, bertambah itu pahalanya. Yang ketiga misalnya niatnya supaya nyaman beribadah, karena bilanya baru lapar atau haus beribadah kada khusyuk. Bila sudah baru kenyang sampai haus maka khusyuk nyaman beribadah. Ini tujuan makan memudahkan untuk khusyuk dalam ibadah. Nah berpahala, banyak lagi pahalanya tuh. Ini macam banyak benar. Itu makan aja ya, makan minum, bapak kaya gitu juga. Atau misalnya goreng, demikian juga. Jadi harus ada niatnya. Jadi sesuatu gawian yang harus, jika tidak kita iringi dengan niat, maka kada ada nilai pahala dan kada berdosa. Tapi kalau kita iringi dengan niat, maka harus tadi menjadi pahala. Semakin banyak niat yang kita pakai, semakin banyak pula pahala yang kita dapat. Guring, kan misalnya guring, karena Allah Ta'ala menyuruh guring istirahat supaya nyaman gini, bangun guring beribadah kada mengantuk. Berpahala benar tuh. Jadi pekerjaan harus ini bisa kita rubah dengan menjadi pekerjaan sunnah yang kita iringi dengan niat. Jadi banyak niat. Nah anak nyaman niat itu apa? Sahjatul makan, apa yang diniatkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Sahjatul minum, apa dengan niat apa yang diniatkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Sahjatul berpakaian dengan niat apa yang diniatkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Sahjatul goreng misalnya dengan niat apa yang diniatkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Jadi apapun niat orang saleh, kita pun dapat juga pahalanya. Itu niat. Nah makanya bubuhan wali-wali itu tidak ada mengerjakan namubah adat itu ada. Karena yang mubah dari bagi mereka itu menjadi ibadah. Sesuatu yang harus makan, minum, tidur itu harus, maka bagi mereka itu menjadi ibadah. Hanya berpahala lah, makannya berpahala, minumnya berpahala, gorengnya berpahala. Nah mungkin untuk pagi hari ini hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan kita hari ini, hukum syariat itu terbagi 7. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga haram, keempat makruh, kelima mubah, keenam sah, dan ketujuh batal. Nah mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami. Mari kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita, keluarga kita, masyarakat kita, nusa bangsa dan agama kita. Ala hadiniyat wa ala kulli ma nabi sallallahu alaihi wa ala hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awninna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin hifzan mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna mutaba'an hawa. Allahumma salli ayyubana wa ayyuba mu'allimina anna wa la tadham barakatihim ya karim. Warzuqna kamalan mutaba'an zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamata min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wa fawza bil jannah wan najata minan nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi